keluarga besar lembaga yang masih tadi waktu minum kopi di ruang tamu dengan para romo, kita membagi tugas untuk perayaan kita malam hari ini. Romex yang bisa saya buka dan saya sampaikan kepada para romo, ini kita foto untuk orang lembaga ini harus paling kurang sedikit kimia tetapi juga terukur. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit menyampaikan tentang hal-hal penting yang juga harus menjadi prioritas kita di tahun yang baru. Bapak Ibu pernah dengar kata bonus demografi? Pernah kok? Pernah? Bonus demografi, ini saya jelaskan supaya kita tahu, kalau supaya kita orang dengar bonus demografi kita tahu. Bonus demografi ialah fenomena yang terjadi karena penduduk yang produktif jauh lebih banyak ketimbang penduduk yang non produktif. Penduduk produktif itu umurnya 15 sampai 64 tahun. Bonus demografi itu, fenomena ini dimulai pada tahun 2015 sampai 2035 dan puncaknya dari tahun 2025 sampai 2030. Nah, ini tahun puncak demografi. Kata bonus demografi ini sendiri sebenarnya muncul dari urusan perekonomian. Bonusnya karena apa? Dengan pertambahan penduduk yang banyak dan lebih banyak penduduk yang produktif, maka peningkatan ekonomi di suatu negara akan lebih maju dan kesejahteraan negara itu akan lebih baik. Nah, karena itu pada zaman Presiden Prabowo, Jokowi mulai gencarnya bagaimana ini bonus demografi di Indonesia yang sedang marak-maraknya ini dimanfaatkan. Kemudian datang Prabowo juga sama, mengaktualisasi atau memanfaatkan bonus demografi ini untuk kemajuan ekonomi negara kita, tapi juga untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini juga nampak dalam keluarga lembaga? Kita bisa lihat, dulu orang lembaga di TTS ini mungkin Bapak Matias Kala almarhum, ya, Matias Ujan, Bapak Iran yang sudah meninggal, beberapa orang saja. Tapi dengan perjalanan waktu, keluarga lembaga di Soe ini semakin banyak. Itu pertanda bahwa bonus demografi ini juga dialami oleh keluarga lembaga. Saking banyaknya orang lembaga di kota Soe, dibentuklah kelompok ikatan ini. Ada yang membentuk dirinya dalam ini, ada yang masuk, ada yang sudah masuk tapi keluar lagi karena tersinggung. Tapi sudahlah, itu bagian dari bonus demografi. Nah, Bapak Ibu, bonus demografi itu sendiri menghadirkan dua tipe manusia. Yang pertama adalah orang cerdas. Orang cerdas itu nampak dalam apa? Pertama, kemampuan IQ-nya yang lumayan baik. Yang kedua, daya analisanya yang mumpuni. Dan yang ketiga, relasinya yang banyak. Dengan kualitas orang cakap ini, memungkinkan dia untuk berpikir kreatif dan menemukan inovasi-inovasi baru. Nah, orang-orang cakap ini Bapak Ibu nampak dalam bacaan Injil tadi. Ketika 4 orang ini menemukan kesulitan untuk masuk bertemu dengan Yesus bahwa orang sakit, mereka buat apa? Buka genteng. Hal yang tidak pernah dipikirkan. Hal yang tidak pernah dibayangkan. Ini pikiran orang-orang cakap yang kreatif. Artinya, kalau kita ada dalam bonus demografi, kita juga harus punya kemampuan untuk berpikir, hadir sebagai orang cakap yang mampu berpikir kreatif. Sehingga menemukan inovasi-inovasi baru dalam hidup kita. Itu baru bonus demografi itu nampak. Jadi kita keluarga lembaga juga kita perlu inovasi, perlu kreatif. Sebagai seorang bapak di rumah ya jangan hanya duduk hanya kerja itu
berpikir lain, berpikir kita maju, cari jalan lain, cari pola baru yang membuat kita lebih berkembang, yang membuat hidup kita lebih hidup. Itu dulu. Tapi kalau kita hanya dengan kita punya ritme hidup yang sama saja, lama-lama kita bosan dan pemalas. Tapi kalau kita adalah puncak demografi, kita juga harus berpikir kreatif. Sebagai seorang ibu, jangan hanya masak sayur ini, kangkung terus, berubah sedikit. Nah, kadang-kadang kangkung campur toge. Sedikit variasi yang membuat kreativitas, yang membuat hidup itu semakin hidup. Itu yang pertama, orang cakap. Yang kedua, bonus demografi juga menghadirkan orang-orang toksin. Toksin itu apa? Racun. Artinya bonus demografi juga menghadirkan orang-orang yang menjadi racun untuk orang lain. Menjadi orang-orang toksin itu orang-orang yang sikap hidupnya meracuni orang lain. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan sinisnya, dengan negatif thinkingnya. Yang membuat hidupnya tidak bagus, tapi juga membuat kelompok menjadi rusak. Kalau kita ada dalam kelompok, hidup dengan orang toksin ini kita kepala sakit. Karena apa? Yang pertama nampak cepat tersinggung. Mungkin orang ngomong ini hanya kelakar, dia tersinggung di situ. Akhirnya mengundurkan diri dari kelompok. Ini orang toksin dan tidak berguna di masa bonus demografi. Tidak bisa. Sebaliknya, orang yang ada dalam kelompok dalam bonus demografi harus berpikir lain. Bahwa tidak semua hal harus dipahami secara benar. Kadang-kadang juga perlu ada relate dan lain sebagainya. Itu bonus demografi. Dan tidak boleh menjadi orang toksin. Orang-orang toksin adalah orang yang meracuni orang lain dengan pikiran negatif. Orang-orang toksin meracuni orang lain dengan apa? Bujuk orang, ya? Arahkan orang, tidak baik itu dia, itu om sembarang saja. Mempengaruhi orang dengan pikiran-pikiran negatif. Itu orang-orang toksin. Nah, orang ini juga nampak dalam bacaan Injil tadi, yaitu para imam ahli Taurat. Ketika mereka menemukan bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, mereka mempengaruhi orang lain dengan pikiran negatif. Dia menghujat Allah. Dia tidak mampu. Masa dia manusia bisa mengampuni orang punya dosa? Ini orang toksin. Yang kalau ada dalam kebersamaan, dia akan merusak kebersamaan itu. Jadi orang keluarga lembaga jangan jadi orang toksin. Ya? Bergaul secara baik, bersaudara, berikatan. Tapi kalau kita hadir sebagai orang toksin dalam kelompok, maka kita akan terbuang, kita akan tersinggung sembarang, kita akan selalu berpikir negatif tentang orang lain. Dan itu tidak akan berguna bagi hidup di zaman bonus demografi. Dan Bapak Ibu, kita bisa lihat Injil sendiri mengungkapkan itu bahwa para imam terlalu sensi. Imam-imam kepala, ahli-ahli terlalu sensitif yang tidak pakai, tidak berguna. Mengkritik karya Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Padahal mereka juga mungkin tidak mampu seperti itu. Tapi karena berpikir negatif tentang Yesus punya karya, akhirnya kemudian, masa dia bisa ampuni orang punya dosa? Ini orang-orang toksin. Dan dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita juga akan bertemu dengan banyak orang toksin. Jadi orang toksin selalu berpikir negatif, sinis, ya, terlalu ambisi, tidak mampu memaafkan, tidak mendengarkan orang lain. Itu tipe-tipe orang toksin. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Di tahun 2025 sebagai bonus demografi, kita keluarga Lembata berjuang menjadi orang-orang cakap. Ya? Orang-orang yang mampu menemukan jalan lain, cara baru, yang lebih berkualitas, yang membuat hidup lebih hidup. Yang kedua, hindarilah orang toksin dan jangan menjadi orang toksin. Supaya hidupmu di tahun 2025 menjadi hidup yang bahagia. Tapi kalau kita masih dengan kita punya sifat toksin yang meracuni diri kita sendiri,
meracuni orang lain, ujung-ujungnya kita sakit. Ujung-ujungnya kita sendiri yang hancur. Karena kita memasukkan aura negatif ke dalam hidup kita, dalam diri kita. Justru sebaliknya kita harus menjadi orang cakap yang selalu mengumpulkan aura positif ke dalam diri kita. Yang nampak dalam berpikir positif, bertindak positif, tidak cepat tersinggung, menanggapi orang lain punya pembicaraan lebih rasional, lebih baik, sehingga hidupnya lebih berkualitas. Hidupnya lebih bermakna. Dan orang-orang yang cakap inilah sebenarnya orang-orang yang dibutuhkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. 4 orang tadi adalah orang cakap yang mampu berpikir lain ketika mereka percaya bahwa Yesus punya kekuatan. Itulah kreativitas. Itulah cara baru, langkah baru, jalan baru yang mereka pikirkan dan tidak pernah dipikirkan. Kita banyak kali ketika berhadapan dengan tantangan kita tunggu sampai ini jalan terbuka. Tapi orang kreatif dia berpikir lain, ada jalan lain, bukan atau kenapa. Tapi kalau orang yang tidak cakap, dia tunggu karena banyak orang dibuka pintu, dia tidak berpikir lain. Oh, kapan orang semua keluar baru kami ketemu dengan Yesus. Itu bukan orang cakap, itu bukan orang kreatif. Nah, ini juga ketika kita bertemu dengan masalah hidup di tahun 2025, kita juga harus berpikir kreatif, mencari jalan keluar yang terbaik, mencari jalan baru yang lebih mumpuni agar hidup kita menjadi lebih hidup di tahun 2025. Mari Bapak Ibu keluarga lembaga yang terkasih, jadilah orang cakap di tahun 2025 dan jangan pernah menjadi orang toksin. Amin.